by step ya. Kita masuk dalam step by step. Kalau ada yang kurang jelas atau diulang, boleh langsung chat. Yang pertama adalah, nih, tolong diperhatikan. Nanti bisa diputar ulang. Kita siapkan chart yang mau dianalisa ya. Sambil memegang contekan jika belum hafal ya. Nanti dicatat, contekan level-levelnya maksud saya ya. Nah, saya di sini menggunakan TradingView. Tapi bisa juga diaplikasikan di MetaTrader ya. TradingView ini menariknya hanya di warna juga ya. Terus kemudian aplikasi. Anda silakan mencoba mulai menggunakan TradingView. Ya, itu ada member gratisnya. Kemudian setelah kita siapkan analisa yang mau misalkan ini UJ4 ya. Yang pertama, carilah titik terendah. Tandai sebagai titik 1 di sini ya. Titik terendah. Nanti ini sebagai level 100%. Kemudian cari titik tertinggi. Ini pada uptrendnya, uptrend channel ya, uptrend. Ini kan naik, kan belum turun. Berarti ini masih ada. Jadi ini masih dalam batas uptrend. Setelah ketemu satunya, duanya mana ya? Itu kita berfokus pada retail. Kita tarik garis Fibonacci ya. Ini kita tarik 1 sebagai 100%, 2 sebagai 6%. Jadi tangannya ada berturut turun 2, 3, 8, 50, 61. Ya. Saya contohkan. Kita siapkan. Ya, ini ya. Seperti ini ya. Ini saya contohkan di MetaTrader. Nah, ini ada beberapa Fibonacci ya. Kita ambil Fibonacci retracement. Ya. Taruh sini ya. Kemudian, nah, dari ini ya, kita klik Fibonacci retracement. Kalau tadi tren naik, ini adalah tren turun. Ya. Jadi seperti ini. Oke, sebentar. Kita contohkan tren yang naik aja. Nah,
Nah, seperti ini ya. Kita naik ini titik 1 adalah 100%, ini titik 2 adalah 0%. Ini kita klik, maka ini kita taruh titik 100 dulu ke arah titik 0. Nah, begini. Ya, kemudian ini ada titik 23 di dalam ini kita isi parameter ya. Level ya. Kita add 78. Nah, ini 0,7 di sini terbaca 2. Nah, contoh kata saja, nanti yang lain-lainnya silakan diatur sendiri. Setelah kita taruh di sini, ya kita klik OK, maka muncul di sini. Nah, ini kita tahu ya, ada PR di ini. Nah, kita klik di area bagian ini tidak tertembus. Biasanya ini akan tembus level 0%. Tembus level 0%. Seperti itu. Dan juga area mana? Area kita tambahkan ya add minus yang pertama 276 minus 27%. Oke. Nah, bisa sampai sini, atau kalau nggak kejauhan kita bisa tambahkan add minus 11,6%. Nah, di sini. Iya, biasanya di area 11 atau 27 di sini. 27 itu di 1,09, ini di area 1. Kita lihat. Oke, kita kembali ke pembahasan. Titik 1 100, titik 2 itu 0%. Kemudian kembali lagi ke pembahasan. Step yang keempat. Ya. Ini kita karena sudah melewati level 23% tadi, ya. Maka kita bisa membuat acuannya 23% ya. Kalau sudah lewat uptrend tadi 23%, maka kita bisa membuat Fibo retrace downtrend. Tadi Fibo retrace uptrend yang sebelah sini ya. Ini karena sudah melewati level 23, maka kita bisa bikin Fibo yang baru di downtrend ini ya, downtrend kecil ini ya. Namun titik tertingginya itu titik 1 itu 100% ini yang di atas, kebalikannya sama uptrend. Titik yang 0% itu nomor 2 sini. Kita bisa tarik ini ya. Nah, berturut-turut dari 0% ini titik level-levelnya 38. Ini. Kemudian setelah kita garis Fibo seperti ini, langkah yang kelima adalah
kita tadi punya dua Fibo yang berbeda. Ini uptrend, ini downtrend. Ya, yang kecil ini uptrend, 0%-nya di atas, ini downtrend, 0%-nya di bawah. Cuman Fibo yang terakhir ini, downtrend ini belum melewati level 23%-nya. Ya. Mana? Ya, 20%. Belum melewati level 23% yang sebelumnya. Maksudnya ya. Jadi ini tadi kan sudah lewat. Terus ini belum balik ke atas lagi. Maka ini masih diprediksi kuat untuk lanjut turunnya. Jadi step yang kelima sebagai berikut. Perhatikan kuncinya adalah ini yang ada ini, 38 ini. Kalau dia menembus 38%-nya ini, ya 38%-nya ini, maka harga akan naik ke atas. Oke, level itu 38 ya. Jadi seperti ini. Karena tadi sudah menembus 38, maka ini turun. Kalau ini balik lagi ke 38 selanjutnya, yang kecil, yang baru, maka ini akan naik lagi. Ya, kuncinya adalah di sini. Level ini adalah level penting bagi Fibonacci. Ini di area ini, garis yang hitam sekarang. Penentuan bahwa harga akan naik atau kembali turun. Paham? Jadi saya bikin dua Fibo ini supaya tahu perjalanannya ya. Nanti kalau trading bisa yang terakhir aja, yang lama dihapus kalau sudah bisa ya. Nah ini setelah tadi 4 candle berikutnya ternyata harga menembus ke level 38 ini, yang ke level downtrend terakhir ini ya. Sehingga sesuai price action yang ada, maka bisa disimpulkan harga akan kembali naik karena sudah menembus ke atas 38 ini, sudah closing candle di atas 38. Ya, perhatikan yang titik lingkaran ini. Maka arahnya akan ke atas. Kita lihat di sini juga area ke level. Nah, setelah tertembus maka skenario turun tidak mengecil, tidak ya, mengecil. Karena sudah tembus level 38 yang baru, bisa naik. Perhatikan konfirmasi satu. Biasanya kalau sudah tembus turun lagi dia, tapi karena sudah tembus maka dia akan lanjut naik lagi. Gitu. Karena sudah tertembus. Dolarnya kembali turun. Nah, konfirmasi candle H1 itu seperti ini gitu maksudnya ya. Ini H4, ini kita cek yang konfirmasi candle yang lebih atau candle adiknya. Ini kan candle H4. Nah, karena ini sudah titik area key level, maka kita harus cek H1. Kalau H1 itu sudah muncul konfirmasi bullish reversal hijau 2 ini, maka ini semakin menguatkan alibi untuk kembali naik. Itu maksudnya. Ya. Hanya mengecek aja. Maka situasinya lebih besar peluangnya untuk naik daripada turun. Ya itu. Nah, kalau sudah ada konfirmasi candle H1, maka bisa OP dengan SL di area 0% dan TP di area belum disudahan. Nah, OP di sini, nah, area ini kan ini ada konfirmasi. SL-nya di low akhir ini. Nah, TP-nya di sini terserah. Asal sebelum 78 ini. Karena biasanya di area 61.
Jadi Anda bisa TP1 di sini, TP2 di sini. Ya, beberapa saat selanjutnya harga terus naik. Nah, kembali menembus terus naik ke atas, ya toh. Ini area sudah profit. Anda bisa memberikan surplus untuk keamanan atau di dua lagi setelah ada profit Anda jadi Anda turun lagi harga, Anda tidak ada kerugian, atau ditutup separuh karena keuntungannya hampir sama dengan SM. Jadi tahu maka SM adalah kalau nanti harga turun sampai ke bawah maka Anda tidak untung. Ya, seperti ini Pak Ridro. Itu tekniknya. Nah, setelah ini mencoba ada yang kembali ke area jadi hari ini buktinya di AM1 ada penolakan untuk merah. Jadi seperti itu. Selanjutnya nah, maka level 61 ini akhirnya jebol. Maka pertahankan posisi sampai ke arah TP di area 78 ya. Di area sini sudah akan berarti ada tanda merah. Ini adalah orang yang close profit. Tapi ada orang masih sehingga di sini mau WT 100. Nah, tapi di sini hanya area sell ini, area supply. Ya. Nah, di sini ada rejeksi area 100%. Terus muncul konfirmasi reversal. Bearish reversal. Maka yang kita lakukan tadi sudah posisi. Nah, maka di sini kita tarik baru garis Fibo yang baru. Ya, sudah ada ini kita tarik bulan ini ya. Tadi sini, jadi sudah nilai ke atas. Ya, ini satu swing turun, terus ini ada swing naik baru. Nah, di sini ada ya, nah, di sini jika sudah masih turun reversal, maka kita 100%. Hari new up dan lagi dengan lagi 0% dan tidak dapat. Di sini 100% ini. Nah, biasanya kalau sudah begini biasanya turun. Kalau level atas. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, sini karena kembali turunnya karena kita sudah TP maka sudah lewat posisi. Nah, ini kita bikin baru. Ya, selama ini tidak menembus level 38 maka kita jangan OP sell dulu karena ini bisa kalau tidak mampu menembus level 38 maka ini akan terus naik. Biasanya kuncinya adalah logika punya. Maka level paling penting harus menang. Berikutnya kalau mampu menembus support kita bisa OP sell ya. Masih asing. Kalau menembus ini maka kita juga di sini area service. Ya. Jadi banyak. Nah, di sini nanti kalau sell dengan TDR-nya atau begini jadi gini. Begitu. Setiap ada swing kita tarik. Nah, ini yang ya. Ya toh. Nanti bisa sell tadi tadi ya. Anda bisa cocok atau lemah tembus ya. Mampu mengawasi kalau mampu bisa. Ya, kalau mampu menembus maka dia akan turun. Tidak jadi naik. Hanya bisa seperti itu. Ya, tahun ini sampai level 100 ini. Segini toh ini hanya pada H4 ya. Seterusnya kita garis jadi seperti itu. Nah, paling penting adalah level-level dan level 6. Ya, yang terbanyak buat acuan adalah 38 karena pendek ke area. Ada pertanyaan dicatat di chat. Nah, ini up and down. Nah, kita bisa lagi setelah level 38 baru. Jadi seperti itu.
Ini saya contohkan di MetaTrader ya. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan ada penurunan. Nah, ada penurunan sini. Area ini ya. 0. Maka ketika menembus level 38, dia akan terus naik ke area 61 atau 68. Begitu. Di sini. Nah, nanti kalau kita bikin lagi, ya di sini ya. Yang atas. Ini ya. Nah, 0 ya. 0-nya di sini. Ketika dia menembus level 38 lagi, ya. Kita sell di SL-nya di sini. Maka dia akan terus menurun ke bawah. Bahkan sampai ke titik 261. Tuh, ini. Ya. Saya perpanjang. Nah, ya toh. Ketika ini menembus ini level 38. Nah, kita bisa tahan posisi. Kalau Anda selalu mengawasi terus. Nah, terus berikutnya ketika ini turun lagi, maka ini bisa, nah saya balik ya. Sekarang yang ini. Nah ini. Ini perlawanan level 38, nggak mampu naik ke atas. Ya, seperti ini juga. Kalau ini posisi di sini, nolnya. Nah, nolnya posisi di sini. Maka selama dia tidak menembus level 38 ini, maka ini jangan open buy. Ini berbahaya. Maka ini akan terus turun ke bawah. Itu maksudnya. Jadi level 38 ini adalah area-area kunci yang bisa membuat kita tahu bahwa harga akan kemana. Ya, ini turun ke bawah lebih lanjut lagi. Nah, ini boleh kita ambil yang ini coba. Supaya Anda tahu bahwa Fibonacci ini juga bisa bekerja. Ini saya hapus dulu. Biar nggak bingung. Nah, ini ketika ada di sini ya. Ini titik 0 ya. Lihat. Ini harga sudah menembus close di sini ya, tapi harga kena candle hijau kembali lagi, maka Anda harus close posisi. Jadi seperti itu. Karena ini walaupun berusaha turun harga, ini tetap tidak mampu menembus level 38. Maka dipastikan harga akan kembali naik lagi. Itu maksudnya. 8 ini merupakan level-level yang kuat. Jadi seperti itu, kita lanjutkan lagi. Contoh-contoh. Ya, jadi semua itu ada banyak tadi.
Nah, seperti ini ya, contoh trading fail ya, walaupun sudah ditarik ya garis 0% ini, karena ini masih belum mampu menembus 38, walaupun ini juga, maka ini masih kuat untuk naik. Karena kuncinya adalah level 38. Selama belum mampu menembus, maka dia akan menembus level 0. Jadi seperti itu.